Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and you are with me again, and my name is Nadira Betulawiyah, and today I will tell you and explain you about adverb. Okay, what is adverb? Adverb is a word or a set of words that modify verb, adjective, and another verb. It tells when, where, and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. Many adverb ends in ly, but some words which end in ly, such as friendly, are not adverb. Oke, kata keterangan adalah suatu kalimat yang mana kata keterangan itu mempunyai kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang lain. It tells when. Ini diberitahukan bahwa kapan, di mana, dan kapan suatu pekerjaan terjadi, dan itu membuat suatu kalimat itu menjadi sempurna. Dan kebanyakan untuk kata keterangan ini diakhiri dengan ly, ya. Contohnya itu friendly. Nah, friendly kan diakhiri dengan ly, maka itu bukan kata keterangan. Oke, untuk contoh yang pertama, Robin is always hungry for success. Number 2, I love her very much. Number 3, he is running fast. Number 4, Alex works hard. And the last is he worked that willingly. Always, very much, fast, hard, and willingly merupakan kata keterangan yang mana ia menyatakan suatu kalimat tersebut. Nah, always, karena Robin itu selalu kehausan untuk mencari kesuksesan. Yang kedua, very much, karena saya itu mencintai dia dengan sangat sekali. Very much, kembali kepada saya sendiri. Yang ketiga, he is running fast. Fast, cepat, mana ya menjelaskan bahwa si cowok itu berlari dengan cepat. Hard, works hard, ataupun bisa dikatakan sebagai dia bekerja keras. Si Alex ini bekerja yang keras. Dan yang terakhir, he worked that willingly. Willingly itu berarti bisa diartikan sebagai sempurna, yang mana si cowok itu telah diterangkan bahwa dia telah menulis dengan sempurna. We move to another adverb clause and adverb pairs. Okay, adverb clause dan adverb pairs is it was a clause and pairs that modify the verbs, adjective, or other adverb in the sentence. Okay, di sini adverb clause dan adverb pairs ini merupakan satu klausa yang mana di situ mempunyai kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang bisa membuat suatu kalimat jadi sempurna. Untuk contoh yang pertama, he ran towards the bus until he was tired. Oke, adverb clause ini saya bisa simpulkan sebagai suatu keterangan pengakhiran, yang mana dia itu membuat satu pekerjaan itu akhirnya itu seperti apa, dan until he was tired itu merupakan akhirnya dia itu merasa kecapean. Nah, adverb pairs itu mempunyai dua kenyataan, yang mana untuk pernyataan pertama itu melakukan suatu keterangan pekerjaan dengan tubuh kita sendiri. Oke, untuk contoh yang pertama, he came carrying his box with two hands. Di situ dijelaskan bahwa si cowok ini membawa sebuah kertas dengan kedua tangannya. Maka dia itu diterangkan bahwa dia melakukan satu pekerjaan ini dengan tubuh badannya sendiri. Yang ketiga, we were panic without any reason. Untuk adverb person kedua ini merupakan suatu keterangan yang datang secara tiba-tiba. Nah, we were panic without any reason kan terjadi karena tiba-tiba datang dengan diri kita sendiri, karena kita tidak melakukan dengan tubuh kita sendiri. Kita pindah untuk adverb yang seterusnya, yaitu conjunctive adverb. Conjunctive adverb is connects, pairs, or independent clauses. It provides transition between ideas and show relationship. Conjunctive adverbs are also called connectors. Okay. Conjunctive adverb itu merupakan kata keterangan penghubung suatu kata, yang mana di situ mempunyai transisi suatu ide dan suatu penghubung. Makanya di sini conjunctive adverb ini bisa dikatakan sebagai penghubungan. Oke, saya akan memberi contoh yang pertama, yaitu it rained last night, nonetheless the final match has not been cancelled. Yang kedua, we are still confused, however, if the umpires will come. Oke, untuk contoh yang pertama, artinya adalah tadi malam telah terjadi hujan. Nonetheless itu maka kata hubung yang mana bisa diartikan sebagai in the end, ataupun at the end, ataupun akhirnya. The final match has not been cancelled, berarti perlombaan tersebut tidak dibatalkan.
Oke, yang kedua, we are still confused. However, if the empires will come. Oke, kita itu masih kebingungan. However itu bisa dikatakan sebagai but ataupun tetapi. If the empires will come. Empires itu merupakan suatu kata yang mana ia bisa dikatakan sebagai penolong. If the empires will come. Apabila ada suatu pertolongan akan datang. Okay, we move to another adverb is sentence adverb. Okay, a sentence adverb starts the sentence and modify the whole sentence. Sentence adverb ini merupakan kalimat keterangan yang selalu ada di awal kata dan itu akan menjelaskan keseluruhan kata. Contohnya adalah hopefully we will win the match. Apparently the sun is getting cloudy. Certainly I did not think of coming here. Hopefully, apparently, the certainly itu merupakan sentence of adverb ataupun contoh yang selalu dipakai dalam sentence of adverb. Oke, untuk arti yang pertama, hopefully, berharap yang kita akan memenangkan perlombaan ini. Nah, hopefully itu karena diartikan sebagai mengharap, maka mereka itu berharap supaya mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut. Yang kedua, apparently, the sky is getting cloudy. Nah, sepertinya, apparently itu adalah sepertinya, the sky is getting cloudy, yang mana langit itu akan menjadi mendung. Certainly itu adalah regularly ataupun kadang-kadang. I did not think of coming here. Yang saya tidak kepikiran untuk datang ke tempat ini ataupun perjalanan ini. Okay, we move to another adverb of time or frequency. Adverb of time or frequency indicates time or frequency of the action in the sentence. They answer the question when or how frequently the action performed. Oke, adverb of time ini merupakan suatu keterangan waktu yang mana kapan suatu pekerjaan itu terjadi. Oke, dan selalunya contoh yang selalunya dipakai adalah always, never, often, eventually, now, frequently, occasionally, once, forever, seldom, and many more. That was a common adverb of time frequency. Okay, the example that I give all of you is the common adverb that happened in the time. Okay, for example, I went to school a little late yesterday. Number 2, he always gets a good result. Number 3, I will leave on Monday. Number 4, he smoked occasionally. I went to school a little late yesterday. Little late yesterday merupakan kata keterangan waktu yang mana saya itu telah datang ke sekolah telat kemarin. Jadi little late yesterday itu yang menerangkan kata waktunya itu. He always get a good result. Always itu merupakan selalu kan berarti kan itu kata waktu ya, kata penghubung waktu yang mana yang menerangkan bahwa si cowok itu mendapat nilai yang baik. Oke, yang ketiga, I will leave Monday. Monday merupakan kata keterangan waktu yang mana saya akan meninggalkan tempat ini. Dan yang terakhir adalah he smoked occasionally. Occasionally itu soalnya bisa disebutkan sebagai kadang-kadang. Nah, jadi diterangkan bahwa si cowok ini merokok kadang tidak terlalu setiap hari ataupun kadang-kadang. We move to another adverb of place. Okay, adverb of place or direction that indicate place or direction of the action in the sentence. They answer the question or where is the action performed. Okay, adverb of place ini merupakan suatu kata keterangan yang menerangkan tentang suatu pekerjaan di suatu tempat. Okay, the example that happened in this adverb of place is across, over, under, out, in, through, backward, there, and many more are some common adverb of place. Dan itu merupakan adverb yang ada di suatu adverb of place. Contoh, I went through the jungle. 2, he plays in the field. 3, Alex is going to school. Number 4, he is staying at my home. Okay, untuk yang pertama, I went through the jungle. Through the jungle itu merupakan kata keterangan tempat yang mana saya itu melewati hutan tersebut. Oke, untuk nomor yang kedua adalah he plays in the field. Dia
bermain di lapangan tersebut. Alex is going to school. To school itu yang menerangkan kata tempat, yang mengartikan bahwa Alex itu telah pergi ke sekolahnya. Dan terakhir adalah he is staying at my home. Staying itu at my home merupakan tempat, keterangan tempat yang mana si cowok itu tinggal di rumahnya saya. Dan yang seterusnya adalah adverb of degree. Adverb that express the importance or degree or level of the action in the sentence are called adverb of degree. They answer the question how much is the action performed. Adverb untuk degree ini adalah suatu pekerjaan atau keterangan yang mana berapa lama suatu pekerjaan itu ataupun diterangkan dalam kurun waktu yang lama ataupun berapa lama kata kerja itu diterangkan. And some example is completely, nearly, entirely, less, mainly, most, strongly, somewhat, and many more, and that was a common adverb of degree. The example is she completely forget about her anniversary. I read the newspaper thoroughly. I'm so excited about the news job and Robin Hartley studies. Untuk beberapa kata contoh yang saya telah gariskan itu, yang pertama, she completely forgot about her anniversary. Dia tuh hampir saja kelupaan dengan hari besarnya ataupun hari ulang tahunnya. Nah, I read the newspaper thoroughly. Saya itu selalu membaca koran ini. Jadi thoroughly itu bisa diartikan sebagai selalu. I'm so excited about the news job. I'm so itu merupakan degree yang mana dia itu sangat ataupun lebih karena mendapatkan kerja yang baru. Dan terakhir ada Robin Hartley studies. Hartley, nah itu merupakan degree yang mana ia menunjukkan yang dia itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Hartley, sungguh-sungguh degree ataupun degree itu bisa dikatakan sebagai berlebihan. Nah, yang terakhir adalah adverb of manner. How? Adverb of manner is express the manner or approach or process of the action in the sentence are called adverb of manner. They answer the question how is the action performed. Adverb of manner ataupun keterangan kelakuan ini merupakan suatu keterangan yang mana ia menerangkan suatu kalimat, bagaimana sih suatu kalimat itu dijalankan. Selalunya adverb of manner ini contohnya adalah beautifully, equally, thankfully, carefully, handily, quickly, yang mana adverb ini diakhirkan dengan kata ly ataupun lie. Jadi atau bukan lie tapi I'm sorry it's ly, or bisa dibaca seperti quickly. Seperti itu. Examples: let's divide the price equally. Number 2, please handle the camera carefully. Number 3, Mike is walking slowly. Number 3, he is running fast. Contohnya let's divide the price equally. Ayo kita membagikan kado ini secara sama rata. Equally. Please handle the camera carefully. Tolong jagakanlah kamera ini dengan hati-hati. Number 3, Mike is walking slowly. Mike ini berjalan dengan terlalu lambat. He is running fast. Dia berlari dengan sungguh cepat. I'm sorry, it must fastly. So I don't put ly over there. So the truth is he is running fast. Jadi dia itu telah berlari dengan sungguh cepat sekali. Fast itu bisa dikatakan sebagai sungguh cepat sekali. Thank you. That was for today for my explanation of adverbs. So I hope all of you understand, and I hope this knowledge will make you understand about adverb. Thank you so much, and see you next time at another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.